Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, di video kali ini saya akan review satu buah speaker subwoofer dari Embasi. Awas bacanya pakai tasydid ya, Embasi begitu karena S-nya double. Nah ini wattnya 500 ya, maksimal 500 watt. Modenya ES1044N. Nah speakernya penampakannya seperti ini nih ya, jadi lumayan elegan ya. Nah speaker ini 10 in, jadi ini bahannya pakai karet juga ya, lumayan agak keras tapi setelah dicoba lentur juga gitu. Nah belakangnya seperti ini, jadi bisa dibaca ES1044 4 ohm 10 in 500 watt dari Embasi. Dan ini lubang anginnya, kalau kentut dia ke sini ya, kentutnya ke sini, ini lubang anginnya. Nah rekan-rekan, speaker subwoofer Embasi ini terdiri dari atau memiliki dua coil ya, 1, 2. Jadi subwoofer itu ada yang satu coil, ada yang double coil. Kalau ini double coil, satu coil ini dan satu coil yang ini. Nah kelebihannya, kita bicara kelebihannya saja ya. Dan ini untuk pemula saya terangkan dulu ya. Mungkin ini tutorial saja ya untuk pemula, bagaimana cara memasang speaker yang double coil. Biasanya adanya di subwoofer. Nah jadi kalau speaker subwoofer yang double coil itu cara pemasangannya ada 3 cara. Jadi 01, 02, 03 ya, seperti presiden, calon presiden saat ini. Jijigan karena presiden kajian lah. Nah yang pertama cara pemasangannya adalah pemasangan yang normal. Jadi dari sini ngambil satu, dari sini ngambil satu, dan itu untuk 2 power. Jadi kalau power untuk subwoofernya stereo ya, kita bisa menggunakan dengan satu speaker ini. Jadi ini stereo, nah gitu ya, ini stereo, satu power dari sini, satu power dari sini. Itu pemasangan pertama. Nah cara pemasangan yang kedua adalah pemasangan secara paralel. Dan pemasangan yang ketiga adalah pemasangan secara seri. Nah itu yang perlu adik-adik ketahui para pemula. Nanti kita praktekkan. Sekarang kita ukur dulu. Nah apakah coil yang satu dengan coil yang satunya lagi ini nyambung atau tidak? Kita cek pakai ampermeter. Nah gini biar kelihatan. Ini nyambung enggak gitu ya. Ini pasti nyambung ya karena masih jalan, nyambung. Ini juga masih, ini juga pasti nyambung ya. Nah yang ini dengan yang satu lagi, yang satu dengan yang satu lagi, apakah nyambung? Tidak kan? Tidak, berarti benar ini 2 coil. Kalau ini dengan ini disatukan nyambung, jarum ini maju, berarti itu penipuan. Nah ini tidak ya, tidak nyambung, berarti benar 2 coil di dalamnya. Nah kalau kita lihat di sini kan hanya tertera 4 ohm saja. Saya juga nggak ngerti kenapa 4 ohm saja. Biasanya kan pilihan 4 ohm, 2 ohm, 8 ohm, tergantung bagaimana cara kita masang. Nah kalau 4 ohm saja berarti pemasangannya cuma satu bagian secara terpisah. Coba kita cek sekarang pakai ampermeter digital, berapa ohm yang keluar ketika kita memasang dengan berbagai macam cara. Kita cek cara yang biasa, yang asli ya, terpisah. Nah berapa ohm? 4,4, berarti anggap saja ini 4 ohm. Nah jadi ini ya 4 ohm. Coba yang satu lagi kita cek. Nah ini juga sama 4 ohm
ya. Kalau lebih dikit ya nggak apa-apa, itu tolerannya ya. Sekarang kita pasang sistem seri atau cara seri, berapa ohm yang keluar. Kalau seri itu begini, yang positif ini disambung ke yang negatif yang ini ya. Itu kalau pasang secara seri. Kita solder dulu. Nah, berarti kita ngambil suara dari power lewat sini ya, lihat ya. Nah gitu, berarti kita ngambil suara dari power lewat sini. Ini negatif, ini positifnya ya, dan ini negatifnya. Nah sekarang kita ukur, berarti ini untuk satu power. Kita ukur berapa ohmnya jika kita pasang secara seri. Kemana saja ngukurnya bebas. Jadi yang keluar adalah 8 ohm ya, tadi 8 ya, 7, sekian 9, 8 ohm ya kalau dipasang secara seri. Sekarang kita pasang secara paralel. Pemasangan secara paralel adalah menyambungkan dua buah koil ini, positif ke positif lagi, negatif ke negatif lagi. Ini positif ya, ini positifnya, dan ini negatifnya. Warnanya yang mana ya? Nah yang hitam positif, berarti nyilang. Nah kalau paralel itu seperti ini rekan-rekan ya. Nah sekarang ohmnya berapa? Kita ukur ohmnya. Tadi 4, kemudian 8, ini pasti 2 ya ohmnya. Oke. Nah ohmnya segini kalau dipasang secara paralel. Lalu kita bertanya, bang kan power subwoofer itu sendiri beda-beda, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang mono, ada yang stereo. Nah rekan-rekan saya pernah coba ya gini, ini untuk sebagai pengalaman saja. Saya telah menggunakan subwoofer Embassy ini dari power subwoofer yang tidak terlalu gede juga ya. Saya pasang secara seri. Kalau ini kan paralel, secara seri. Itu sudah sekian lama tidak apa-apa, power nyantai-nyantai saja, dingin-dingin saja. Tapi pas ketika saya pasang secara paralel seperti ini, ternyata cuma 3 menit langsung angus. Berarti kalau power kita itu kecil, jangan memasang secara paralel, secara gini ya, tapi pasanglah secara seri. Atau satu saja ya, kalau mono ya, kalau dua nggak apa-apa, stereo kanan kiri ya. Nah tapi kalau power kita gede, powernya gede, nah cara pemasangannya adalah pemasangan secara paralel seperti ini. Nah sekarang kita akan cek rekan-rekan, tapi maaf amplinya, ampli Fleco ini jadi pasti tidak maksimal. Jadi yang penting kita hanya ingin mendengarkan kualitasnya saja. Soal kerasnya nanti saja kita coba sama amplifier yang besar. Kita sekarang coba cek pakai lagu. Wah keren. Bener ini bagus kualitasnya.
subwoofer saja ya. Ternyata amplifier ini gede juga. Bisa mengangkat subwoofer yang 10 in yang dari Embassy. Jadi bagus juga ya kualitas ampli ini, powernya. Keren ya, keren. Jadi kesimpulannya, speaker subwoofer dari Embassy yang 10 in dengan harga yang sangat minim ya, yang sangat murah, ternyata kualitasnya oke. Itu saja yang bisa saya review pada video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.